Halo guys, selamat datang kembali di channel Transfilm. Di video kali ini aku akan bahas film yang berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Simon McQuaid, diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dibintangi oleh Lewis Tan sebagai Cole Young, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Joe Taslim sebagai Bi-Han atau Sub-Hero, Hiroyuki Sanada sebagai Hanzo Hasashi atau Scorpion, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champions yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda pejuang berlambang naga. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita saksikan alur ceritanya. Cerita dimulai dengan suasana damai di kediaman Hanzo Hasashi pada tahun 1617. Di sini kita diperlihatkan istri Hanzo yang sedang merawat anaknya, namun tiba-tiba terjadi penyerangan oleh Bi-Han dan pasukannya. Istri Hanzo dan anak pertamanya menyembunyikan anak keduanya yang masih kecil di suatu tempat agar tidak dibunuh. Bi-Han mendatangi istri Hanzo dan anak pertamanya untuk menanyakan keberadaan Hanzo. Mereka yang tidak memberitahu keberadaan Hanzo dibunuh dan dibekukan. Hanzo yang sedang mencari air di sungai mendengar teriakan lalu segera menuju kediamannya. Di sana, Hanzo melihat istrinya dan anaknya yang telah dibunuh. Hal itu membuatnya merasa sedih dan sangat kesal. Hanzo yang akan disergap oleh pasukan Bi-Han menyadari keberadaan pasukan tersebut. Terjadilah pertarungan yang menegangkan. Setelah membantai pasukannya, Hanzo pun berniat untuk membunuh Bi-Han. Bi-Han merasa senang karena dirinya telah membunuh keturunan terakhir dari Hanzo, sehingga terjadilah pertarungan epik di antara Hanzo dan Bi-Han. Pada akhirnya Hanzo dikalahkan oleh Bi-Han. Hanzo yang mendengar suara tangisan anaknya terbangun dan bangkit untuk menemui anaknya. Namun Hanzo yang sudah sekarat tak sanggup untuk berdiri dan ia pun meninggal dunia. Setelah itu, tubuh Hanzo diselimuti oleh api dan tubuhnya menghilang entah kemana. Kemudian datanglah Raiden, sang dewa petir. Ia datang untuk membawa dan menyelamatkan keturunan terakhir dari Hanzo Hasashi. Di sini kita diperlihatkan Cole Young sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan MMA. Ia tidak sendirian, ia dibantu oleh anak dan istrinya yaitu Emily dan Ali Son-young. Ia akan menghadapi petarung yang bernama Ramirez yang merupakan petarung berpengalaman cepat dan handal. Di awal pertandingan, Cole Young berhasil unggul dari Ramirez. Ia membuat Ramirez kesulitan. Kemudian seorang berkepala botak berkulit hitam yaitu Jax datang untuk menonton pertandingan Cole Young. Ramirez yang membalikan keadaan membuat Cole tidak bisa berkutik dengan kunciannya. Ia terpaksa harus menyerah pada pertandingan tersebut. Di Outworld, kita diperlihatkan Bi-Han yang sudah menjadi Sub-Hero menemui seorang penyihir yang dapat menghisap jiwa yaitu Shang-Tsung. Shang-Tsung pun kemudian menyuruh Sub-Hero untuk membunuh para pejuang yang berasal dari bumi. Cole Young sedang menatap cermin, tiba-tiba sosok hantu muncul di pikirannya. Ia kemudian menemui Emily yang baru saja membuat gelang tali. Emily pun memakaikan gelang tersebut ke tangan Cole Young. Di tengah pembicaraan mereka, Jax datang untuk menghampiri Cole Young. Mereka belum bertemu satu sama lain sebelumnya. Jax datang untuk memperkenalkan diri dan memberinya saran saat di ring. Jax menyukai tanda naga yang ada di dada Cole Young.
Emily pun memberitahukannya bahwa tanda itu sudah ada sejak ia lahir. Ko Leong bersama Emily dan Allison berada di Oliver Burgers. Allison menanyakan keadaan Ko Leong setelah mengikuti pertandingan MMA. Ko Leong baik-baik saja pergi dengan Allison untuk memesan makanan. Ketika Emily sedang memakan es krim, tiba-tiba turun salju yang tidak tahu dari mana asalnya, dan ternyata salju tersebut berasal dari kekuatan Sub-Zero. Ia datang untuk membunuh Ko Leong dan keluarganya. Namun Ko Leong dan keluarganya diselamatkan oleh Jax. Mereka segera pergi dari Sub-Zero dengan menggunakan mobil Jax, memberitahukan bahwa musuhnya sedang mengajar orang yang mempunyai tanda naga. Ia menjelaskan kepada Ko Leong bahwa ia telah terpilih untuk bertarung. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jax menyuruh Ko Leong untuk membawa keluarganya pergi untuk menemui Sonya Blade. Jax dengan tembaknya mencari Sub-Zero yang bersembunyi di suatu bangunan kosong. Ketika sedang mencari, tiba-tiba di belakangnya Sub-Zero muncul Jax yang akan menembak Sub-Zero. Digagalkan karena tembaknya telah dibekukan dan dihancurkan oleh Sub-Zero. Sehingga Jax bertarung dengan tangan kosong, pukulan demi pukulan diluncurkan kepada Sub-Zero. Namun hal itu tidak mempan padanya, sampai pada akhirnya Sub-Zero membekukan dan menghancurkan kedua tangan Jax. Jax pun kalah dalam pertarungan tersebut. Ko Leong dan keluarganya sampai di kediamannya. Ia memutuskan untuk pergi menemui Sonya Blade agar tidak membahayakan keluarganya. Ia pun pergi menemui Sonya Blade dengan mobilnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Melina yang sedang menemui Sangsung di Outward. Ia melaporkan kepada Sangsung tentang keberhasilan mereka membunuh Jax sebagai pejuang dari bumi. Namun mereka gagal untuk membunuh Ko Leong. Sangsung pun memerintahkan untuk menggandakan usahanya dalam membunuh pejuang dari bumi. Ko Leong telah tiba di tempat tujuan, segera memasuki wilayah tersebut. Namun ia dihajar oleh seorang perempuan dan ternyata ia adalah Sonya Blade. Sonya Blade membawa Ko Leong ke tempat khusus, tempat di mana menyimpan informasi tentang tanda naga. Memberitahu informasi yang ia miliki kepada Ko Leong. Ko Leong telah terpilih dalam turnamen yang bernama Mortal Kombat. Ko Leong tidak percaya dengan omongan Sonya. Namun Sonya memberitahunya untuk segera menemukan semua pejuang yang ada. Tiba-tiba hantu Hanzo muncul di pikiran Cole lagi di tengah pembicaraan mereka. Kano menyela pembicaraan mereka. Kano dirantai oleh Sonya agar tidak bergerak karena ia merupakan tentara bayaran dari klan Naga Hitam. Kano yang mengejek Sonya dipukul hingga berdarah. Tiba-tiba rumah Sonya mengalami lampu mati dan atapnya meleleh. Mereka diserang oleh monster yang tak terlihat. Sonya menembaki monster tersebut yang akan membunuh Kano. Cole dan Sonya bekerja sama untuk membunuh monster tersebut, namun mereka yang tidak bisa melihat monster tersebut dihajar olehnya. Kano yang tahu cairan yang bisa melelehkan besi memanfaatkan itu untuk melepaskan borgolnya. Kemudian Kano menusuknya dan mengambil jantung monster tersebut. Mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut karena pertarungan barusan riset yang telah dilakukan Sonya bertahun-tahun musnah. Kano yang tahu letak wilayah diminta Sonya untuk segera memberitahukan letaknya, namun Kano menolaknya karena Sonya telah memperlakukannya dengan buruk. Sonya yang ingin pergi ke Quill Hayden membujuk Kano agar bisa membantu mereka menuju tempat tersebut. Kano pun setuju dengan penawaran Sonya dan mereka pun pergi menuju Quill Hayden dengan menggunakan pesawat milik teman Kano. Cole lagi-lagi bermimpi tentang Hanzo dan ia pun bangun dari pingsannya. Mereka yang dekat dengan lokasi tersebut segera terjun dari pesawat dengan parasut mereka. Terus menelusuri daerah tersebut, Kano yang berpikir bahwasannya cemburu dengannya karena tidak memiliki tanda naga mengajaknya bertarung. Mereka pun bertarung dan Sonya memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Ia menyerang Kano dengan kekuatan apinya.
Dan ternyata itu Liu Kang dari Ordo Shaolin Cahaya. Liu Kang telah menunggu mereka dan segera membawa mereka ke kuil Raiden untuk berlatih. Di sana terdapat mural sejarah hidup Mortal Kombat. Terdapat beberapa gambar pejuang yang mengikuti Mortal Kombat. Kolyong lihat salah satu gambar pejuang dan itu sama persis seperti yang ada di mimpi Kolyong. Liu Kang mengajak mereka untuk segera berlatih dan mencari kekuatan yang ada pada diri mereka, agar tidak dikalahkan oleh musuh yang berasal dari Outworld. Di kuil ini juga terdapat Jax yang sedang terbaring pingsan dan dirawat untuk segera disembuhkan, karena Liu Kang gagal untuk menyelamatkan Jax saat bertarung dengan Sub-Zero. Mereka pun menemui Dewa Petir Raiden di sana. Raiden tahu bahwa mereka bertiga belum siap untuk bertarung. Ia mengkhawatirkan keadaan bumi karena pejuang dari bumi telah mengalami kekalahan sebanyak 9 kali dan Outworld akan menguasai bumi jika memenangkan turnamen selanjutnya. Liu Kang yang sedang fokus latihan tiba-tiba apinya padam dan ternyata mereka kedatangan tamu yaitu Sub-Zero. Liu Kang yang akan menghentikan Sub-Zero diserang balik olehnya. Sub-Zero yang akan menusuk Liu Kang diserang oleh Kung Lao yang muncul dari bawah tanah. Selain Sub-Zero, Shang Tsung dan Mileena juga datang untuk menghabisi pejuang dari bumi. Raiden datang untuk menghentikan mereka karena konflik di luar turnamen dilarang. Dalam peraturan Shang Tsung yang akan membunuh pejuang dihentikan oleh kekuatan petir Raiden. Shang Tsung dan bawahannya pun kembali ke Outworld. Mereka pun memulai latihannya agar bisa membuka arcana yang ada pada diri pejuang. Sonya yang berada di ruangan Jax menyuruh Jax yang sudah terbangun untuk tetap berbaring. Setelah itu, kita diperlihatkan Cole dan Kano yang sedang berlatih. Pada latihan kali ini, mereka masih belum bisa untuk membangkitkan arcana pada diri mereka sehingga mereka pun menghentikan latihannya. Cole yang terluka karena latihan barusan diobati oleh Liu Kang. Cole menanyakan tentang arcana kepada Liu Kang dan Liu Kang pun memberitahunya tentang cara dan bagaimana membuka arcananya. Setelah itu, Cole melanjutkan latihannya bersama Kung Lao. Ia masih saja belum bisa membuka arcananya dan mereka menghentikan latihan. Kali ini, Jax yang sedang berlatih untuk bisa bertarung kembali merasa putus asa karena ia tidak bisa membantu dengan tangan besi yang ia miliki. Namun Sonya yang berada di sana memberitahu kepada Jax untuk tidak bermalas-malasan. Ia pun menyemangatinya untuk tetap berlatih. Setelah berlatih, mereka pun makan bersama. Kano menertawakan Jax yang mempunyai tangan besi. Ia juga merasa menghina Kung Lao. Kung Lao pun menghina balik pada Kano bahwa kalau tidak bisa bertarung dan gagal dalam latihan. Liu Kang yang ada di sana juga mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kano hanyalah orang yang agresif dan pemarah. Setelah mendengar ucapan mereka berdua karena mulai merasa kesal, Kano yang marah dan sangat kesal kepada Liu Kang dan Kung Lao tiba-tiba membuka arcananya. Ia mendapatkan kekuatan laser yang muncul dari matanya. Raiden datang menemui Cole karena ia tidak membangkitkan arcananya. Cole yang penasaran karena ia memiliki tanda naga sejak ia lahir menanyakan alasannya kepada Raiden. Raiden pun memberitahunya bahwa ia merupakan keturunan dari ninja terbaik yaitu Hanzo Hasashi. Setelah mati, Hanzo turun ke neraka untuk membalaskan dendamnya. Raiden yang sebelumnya datang membawa anaknya Hanzo menyembunyikan di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan dan tanda naga tersebut terus diturunkan dan sampai di Cole saat ini. Raiden pun menyuruh Cole untuk kembali. Shang Tsung dengan pasukannya yang akan menyerang pejuang dari bumi terhalang karena Raiden menutup jalan masuk kuilnya dengan perisai. Kabal yang di sana merekomendasikan kepada Shang Tsung untuk menjadikan Kano sebagai bawahannya. Kabal pun mendatangi Kano yang berada di sisi pembatas. Kabal mengajak dan membujuk Kano untuk bergabung bersamanya. Dengan bekerja sama dengannya, Kano bisa mendapatkan apapun. Kano pun menyetujui penawaran Kabal dan mengkhianati Cole dan Sonya. Ia merusak tongkat petir naga sehingga Shang Tsung dan bawahannya bisa masuk ke kuil Raiden.
Pangeran Goro dari Outward yang muncul di salah satu gudang Cole ingin membunuh Cole. Selain itu, di kuil Raiden terjadilah pertarungan antara pejuang Outward dan pejuang bumi yang sangat epik. Di sisi lain, Cole juga bertarung satu sama lain dengan Pangeran Goro. Ia menghindar dari Pangeran Goro agar tidak terluka. Cole yang fatal kewalahan dan tidak berdaya menghadapi Pangeran Goro dibantu oleh Allison. Namun Allison dan Emily yang berusaha kabur dihentikan oleh Pangeran Goro dan akan membunuh mereka. Karena melihat keluarganya yang akan dibunuh, Cole pun dapat membuka arcananya. Karena kekuatannya telah bangkit, Cole pun bisa membalikan keadaan dan dapat membuat Pangeran Goro kesulitan. Namun Cole masih belum bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Setelah mendapat pukulan keras Pangeran Goro, Cole dapat membangkitkan senjata yang ada di tangannya. Setelah itu, ia bisa membalikan keadaan dan dapat membunuh Pangeran Goro. Cole pun berhasil menyelamatkan keluarganya. Raiden pun membawa Cole ke kuilnya kembali, namun Shang Tsung menghentikan Cole yang akan dibunuh oleh Sub-Zero. Karena telah mengganggu, Shang Tsung menghisap jiwa Kung Lao dan ia pun mati. Raiden pun membawa Cole dan Liu Kang ke Void bersama Sonya dan Jax. Liu Kang yang merasa sedih karena temannya Kung Lao yang telah mati merasa putus asa. Karena tanpa Kung Lao, bumi tidak bisa diselamatkan, namun Cole tidak putus asa. Ia yakin bahwa bumi masih bisa diselamatkan. Kemudian Raiden memberikan kunai Hanzo kepada Cole. Raiden menyuruhnya untuk menggunakan kunai tersebut ketika bertarung. Cole pun meminta teman-teman untuk tetap bertarung. Cole pun mempunyai solusi agar bisa mengalahkan musuh dari Outward setelah menentukan rencananya. Raiden memindahkan mereka ke tempat musuhnya berada. Mereka pun memulai pertempurannya. Cole dan Liu Kang yang lawan Kabal bertarung dengan sengit agar bisa membunuh satu sama lain. Jax yang unggul melontarkan pukulan demi pukulan kepada Jenderal Reiko. Jenderal Reiko yang tidak sanggup bertarung berhasil dikalahkan oleh Jax. Di sisi lain, Sonya yang berhadapan dengan temannya yaitu Kano membuat Kano merasa kesal. Namun di akhir pertarungan ia terpojok karena mendapatkan kuncian dari Kano. Sonya yang tidak putus asa tetap berusaha dan mencari senjatanya. Setelah itu Sonya pun berhasil mengalahkan Kano dan merebut tanda naga dari Kano. Sementara itu Liu Kang yang mempunyai masalah pribadi dengan Kabal merasa sangat kesal. Liu Kang pun menggunakan fatality-nya pada Kabal dan membuat Kabal terbakar oleh api naganya sehingga ia harus terbunuh di tangan Liu Kang. Cole yang berhadapan dengan Melina membutuhkan sedikit bantuan dan Sonya pun menembakkan laser dari tangannya dan mengalahkan Melina. Sub-Zero yang telah membekukan keluarga Cole membuat Cole merasa sangat marah. Sub-Zero yang akan membunuh Cole dengan kunainya ditahan oleh Cole. Tiba-tiba muncul api pada kunai Hanzo. Karena hal itu, hantu Hanzo Asashi bangkit dari neraka dan menyelamatkan Cole dari Sub-Zero. Hanzo yang kini telah menjadi Scorpion akan membalaskan dendamnya untuk membunuh Sub-Zero. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, mereka pun bertarung kembali. Terjadi pertarungan yang sangat epik di antara Scorpion dan Sub-Zero. Sub-Zero yang merasa kesulitan harus bertarung dengan Cole dan Scorpion. Terpaksa harus membekukan Scorpion. Cole yang sangat marah dengan Sub-Zero berhasil mengalahkan dan menusuk Sub-Zero. Hanzo menyemburkan Sub-Zero dengan api panasnya. Sub-Zero yang terpanggang oleh panasnya api pun berhasil dikalahkan Scorpion yang telah berhasil membalaskan dendamnya pergi dari tempat tersebut. Cole dan keluarganya pun selamat dari ancaman Sub-Zero. Kemudian Raiden dan para pejuang lainnya datang untuk menemui Cole. Mereka yang telah mengalahkan musuh dari Outward bersiap-siap untuk pertarungan yang akan datang, dan Raiden akan menyusun daftar pejuang baru.
Di akhir film, Cole mempersiapkan barang-barangnya untuk segera meninggalkan tempat MMA, hanya untuk pergi menuju Hollywood dan film pun berakhir. Oke guys, jika ada kesalahan dalam video ini, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.